Shalom, kami menyambut saudara sekalian dan juga bagi Anda yang baru pertama kali bergabung dalam ibadah online GBI Battle. Kami berharap saudara sekalian dalam keadaan yang sehat dan dalam lindungan Tuhan. Bagi yang baru pertama kali bergabung dan juga bagi Anda yang rindu untuk didoakan dan dilayani, dapat mengirimkan komen pada kolom chat. Mari sebelum kita mengikuti ibadah ini, mari kita teduhkan hati dan bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan buat hari yang indah yang Tuhan sediakan bagi setiap kami. Kami menikmati kebaikan Tuhan dan kemurahan Tuhan sampai hari ini. Kami percaya Tuhan saat kami memuji, memuliakan nama Tuhan bersama-sama pada hari ini, kuasa dari Tuhan boleh hadir di tengah-tengah kami, mengurapi setiap kami. Mari Engkau memberkati, melawat setiap kami, Allah Roh Kudus yang nyata kuasanya atas hidup kami. Kami siap Tuhan beribadah, memuji, memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Siap, boleh sama-sama lambaikan tangan tinggi di hadapan Tuhan. Jemaat muda yang ada di rumah, mari bersama-sama puji nama Yesus. Sebab Dia Allah yang setia dan benar. Haleluya. Hai. Mari angkat suara sembah Dia, katakan. Aku kan bersuka karena kasih-Mu. Menari memuji kebesaran-Mu. Katakan. Karena Kau yang terhebat, Kau layak ditinggikan. Jiwaku pun bersorak sebab Engkau Allah yang setia. Mari bertepuk tangan. Haleluya. Tak pernah tinggalkanku, selalu bersamaku. Yesus, Kau sumber kekuatan. Ku hidup untuk menyerahkan. Sama-sama. Hai. Kami memuji Engkau, Allah yang setia, Allah yang benar. Haleluya. Angkat suaramu 13:30. Aku kan bersuka karena kasih-Mu. Menari memuji kebesaran-Mu. Nyatakan karena Kau yang terhebat. Karena Kau yang terhebat, Kau layak ditinggikan. Jiwaku pun bersorak sebab Engkau Allah yang setia dan benar. Amin. Kau pernah tinggalkanku, Kau selalu bersamaku. Yesus, Kau sumber kekuatan. Katakan, kami mau hidup Tuhan. Ku hidup untuk menyerahkan-Mu. Sama-sama angkat tangan bersama, katakan. Kau Allah yang setia. Engkau Immanuel, selalu bersama dengan kami. Selalu bersamaku. Katakan, Yesus Tuhan mulia. Yesus Tuhan mulia. Hidupku milik-Mu. Come on, 13:30 say. Allah yang setia dan benar. Mari puji nama Tuhan lebih lagi. Amin. Kau selalu bersama. Shout. Yesus, Kau sumber kekuatan. Amin. Ku hidup untuk. Mari sekali lagi katakan. Allah yang setia dan benar. Allah yang setia dan benar. Tak pernah tinggalkanku, selalu bersamaku. Yesus, Kau sumber kekuatan. Kau satu-satunya alasan kami hidup. Ku hidup untuk menyenangkan-Mu. Haleluya. Lebih lagi bersorak-sorai. Tepuk tangan di atas kepala bagi Yesus. Hai. Sorakan haleluya. Haleluya. Masih semangat memuji nama Tuhan. Amin. Katakan pada kiri-kirinya,
Yesus kita dahsyat. Katakan ke kanan kirinya. Yes. Kita mau bersorak-sorai lebih lagi bagi Tuhan. Kita mau katakan bahwa kita punya Yesus. Yesus penolong kita. Yesus kekuatan kita. Haleluya. Woo. Mari bersuka cita memuji nama Tuhan. Katakan kau Tuhan. Kau Tuhan perlindunganku. Kau Tuhan kekuatanku. Kaulah anugerah bagiku. Kau Tuhan. Kau Tuhan perlindunganku. Kau Tuhan keselamatanku. Ku percaya kau berkuasa. Kami percaya janji-Mu Tuhan. Janji-Mu nyata dalamku. Ku berserah kepadamu. Mari sama-sama angkat tangan kita. Haleluya. Sebab nama-Mu besar. Dahsyat-dahsyat dalam hidupku. Haleluya. Ku bersorak Yesus dahsyat. Ku bersorak Yesus kau raja mulia. Kami mau bersorak-sorai bagi nama-Mu Tuhan. Katakan kau Tuhan. Kau Tuhan perlindunganku. Kau Tuhan kekuatanku. Kaulah anugerah bagiku. Engkau Tuhan. Kau Tuhan perlindunganku. Kau Tuhan keselamatanku. Ku percaya kau berkuasa. Yang percaya janji Tuhan katakan. Janji-Mu nyata dalamku. Ku berserah kepadamu. Sama-sama melompat. Haleluya. Sebab nama-Mu besar. Dahsyat. Dahsyat-dahsyat dalam hidupku. Haleluya. Ku bersorak Yesus dahsyat. Ku bersorak Yesus kau raja mulia. Kami percaya Tuhan, janji-Mu nyata dan amin. Yang percaya dengan janji Tuhan, mari kita sama-sama katakan dalam iman kita. Janji-Mu nyata dalamku. Ku berserah kepadamu. Sama-sama bertepuk tangan, come on. Haleluya. Sebab nama-Mu besar. Dahsyat-dahsyat dalam hidupku. Haleluya. Ku bersorak Yesus dahsyat. Mari lebih lagi untuk Tuhan. Raja mulia. Hey. Haleluya. Ku bersorak nama-Mu besar. Dahsyat-dahsyat dalam hidupku. Haleluya. Ku bersorak Yesus dahsyat. Ku bersorak Yesus kau raja mulia. Ku bersorak Yesus dahsyat. Ku bersorak Yesus kau raja mulia. Engkau dahsyat Tuhan. Woo! Berikan tepuk tangan yang terbaik untuk Tuhan. Haleluya. Mari sekali lagi katakan Yesusku dahsyat. Yesusku dahsyat. Yesusku dahsyat. Yesusku dahsyat. Yesusku dahsyat. Sorak-sorai bagi nama Yesus. Haleluya. Seberapa banyak kita yang percaya bahwa kita punya Tuhan yang dahsyat dan hebat. Amin. Kami mengucap syukur untuk setiap penyertaan Tuhan yang sempurna dalam kehidupan kami. Dan biarlah Tuhan siang hari ini. Kami bersyukur Tuhan buat hari ini. Kami percaya Engkau bertahta atas setiap pujian kami. Saatnya kami mau mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Mari Tuhan mengurapi setiap kami. Engkau mengurapi hamba-Mu yang melayani dalam firman Tuhan hari ini. Kami percaya Tuhan kami boleh diberkati melalui isi hati Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Mu.
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan, beriman teguh kepada Kristus. Tema kita 2023 adalah hidup berfokus Kristus. Tahun ini beriman teguh kepada Kristus. Berarti yang mesti menjadi center arah sasaran kita adalah Kristus. Bukan diri kita, bukan berkat, bukan keberhasilan, tapi Kristus. Kalau Kristus kita utamakan, perkara yang lain Tuhan akan berikan sebagai bonus. Mari kita baca Ibrani 12 ayat 1 dan 2 yang berkata demikian. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib gadis sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta. Dan sekarang kita berlari mengejar impian, harapan sepanjang tahun 2024 ini. Mungkin harapan saudara adalah karir yang lebih baik, keluarga yang hidup lebih harmonis, relasi yang lebih luas dengan banyak orang, kerohanian yang lebih bertumbuh, atau juga kehidupan yang lebih berdampak menjadi berkat dan karakter makin mirip seperti Kristus. Kita mengejar perkara-perkara yang baik yang ada di depan kita. Dan Alkitab melukiskan bahwa kehidupan Kristen bagaikan sebuah pertandingan. Bertanding untuk meraih kemenangan. Dan kalau saudara lihat seorang atlet melakukan pertandingan, tentu dia akan menggunakan kostum seringan mungkin. Apakah saudara pernah lihat ada atlet lomba lari memakai jas atau pakai helm dan kemudian mengangkat beban 1 kuintal karung beras? Tentu saja tidak pernah. Dia akan meninggalkan semua beban yang ada supaya segera dia mencapai tujuan. Saya percaya ada perkara-perkara yang baik yang Tuhan sediakan sepanjang tahun 2024 mulai dari Januari sampai Desember. Dan untuk itu kita perlu meraihnya dengan iman. Dan apa saja yang harus kita lakukan untuk kita meraih kehidupan yang penuh dengan kemenangan di tahun ini. Ada 3 hal yang saya mau bagikan sesuai dengan ayat tadi. Pertama, kita harus membuang beban dan dosa. Seperti atlet meninggalkan semua beban untuk dia bisa berlari dan tidak menghambat perjalanan imannya. Ayat 1 tadi berkata, karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Yang ditinggalkan adalah beban dan dosa. Dosa jelas adalah larangan Tuhan, sesuatu yang tidak berkenan di hati Tuhan, yang tidak cocok dengan Alkitab. Tetapi beban belum tentu dosa. Tetapi beban bisa menjadi dosa bila kita tidak menguasainya. Contohnya, saudara mungkin punya kebiasaan olahraga pagi. Itu kan bagus, bukan dosa. Tapi kalau saudara lebih senang kumpul-kumpul pada hari Minggu pagi, naik sepeda, dan setelah itu makan-makan sama teman-teman kita, dan itu menyebabkan kita tidak ibadah, tidak pelayanan, tidak mengejar perkara rohani, maka beban berubah menjadi dosa. Atau saudara suka dengan sosial media, mungkin YouTube, Instagram, Facebook, atau apapun, tidak dosa. Tetapi ketika itu menyita waktu kita sehingga kita tidak lagi membaca Alkitab, kita tidak lagi menggunakan pikiran untuk perkara-perkara yang jauh lebih berharga daripada cuma nonton apa yang di layar YouTube dan sebagainya. Bukankah beban itu bisa menjadi dosa di dalam kehidupan kita? Saudara, tanggalkan beban dan dosa karena itu sangat merugikan. Saya teringat orang Israel pernah masuk tanah Kanaan dan kota pertama yang mereka kalahkan adalah
Yeriko. Walaupun secara manusia Yeriko sulit ditaklukkan karena kota ini berbenteng tebal yang mungkin mirip dengan Great Wall di China, saudara-saudara. Walaupun tidak sepanjang itu tentunya. Tetapi orang Israel dengan pertolongan Tuhan hanya bersorak-sorai setelah mengelilingi kota itu 7 hari 13 kali, temboknya runtuh, mereka menang. Dan kemudian mereka melanjutkan dengan mengalahkan satu kota kecil lain namanya kota Ai. Tapi anehnya ketika mereka menyerang kota Ai, orang Israel kalah, saudara. Dan ketika mereka kalah, Yosua sebagai pemimpin Israel merendahkan diri kepada Tuhan, memakai kain kabung, biasanya menaruh abu di atas kepala. Dia bersujud dan berkata, Tuhan, mengapa Engkau izinkan kami kalah melawan kota yang kecil saja? Dan Tuhan berkata dalam Yosua pasal 7, berdiri, buat apa kamu bersujud? Orang Israel telah berbuat dosa. Dia telah mengambil barang yang telah dikuduskan, dikhususkan bagi aku. Selama engkau tidak membereskan dosa itu, aku tidak akan bersama dengan kamu. Saudara-saudara, rupanya ada orang Israel namanya Ahan mencuri emas, mencuri perak yang tidak boleh diambil oleh rakyat karena semuanya akan dipersembahkan kepada Tuhan. Dan Yosua serta orang Israel lain kan tidak tahu. Tapi saudara tahu dampaknya, satu orang berbuat dosa tidak ditindak, seluruh bangsa Israel mengalami kekalahan. Jadi Tuhan bilang, ngapain kamu doa? Ngapain kamu sujud? Berdiri, bangun. Saudara, doa itu penting, sujud itu penting. Tetapi melakukan firman Tuhan itu jauh lebih penting. Jangan sekedar kita hanya ke gereja, berdoa, bersujud, tapi kita tidak membereskan dosa di dalam kehidupan kita. Dan Tuhan bilang, selama kamu tidak membereskan dosa ini, aku tidak akan berpihak pada kamu. Dan ketika Ahamnya ditangkap, dibunuh, orang Israel langsung menang dalam berbagai peperangan yang lain. Saudara, kita tentu minta tahun ini kita diberkati Tuhan. Tapi segala dosa, perkara yang najis, yang tidak berkenan, kita berdoa, Tuhan cabut itu dari hatiku, cabut itu dari hidupku. Sebab Allah tidak kompromi dengan dosa. Dia ingin agar kita menjadi umat yang kudus dan berkenan kepada Dia. Amin, saudara. Dosa apa saja yang kita harus tinggalkan? Ada banyak. Serakah, tidak jujur misalnya. Saudara, bekerja, berusaha, berdagang itu boleh dan baik. Tetapi harus jujur. Jangan dagang nipu orang sana sini. Saudara bisa dapat keuntungan yang lebih besar. Tapi sekali orang tahu, engkau tidak akan dipercaya seumur hidup. Jangan sekedar saudara pikir, oh saya biarinlah di usaha dagang jurus segala macam cara yang tidak beres. Pokoknya kalau saya ke gereja minta ampun dosa, Tuhan ampuni supaya nanti hari Senin sampai hari Sabtu saya dosa lagi. Itu menghina Tuhan. Kalau saudara kongsian, engkau harus jujur melakukan bagianmu. Jangan apa yang saudara janjikan engkau tidak jujur. Apalagi kalau kongsinya sama orang Kristen, sama orang satu gereja. Kadang-kadang pendeta nggak tahu saudara kongsi dagang sama siapa. Karena nggak beres, berantem sendiri. Dua-duanya nggak ke gereja. Kalau model seperti itu udah nggak usah kongsian, saudara sekalian. Jangan bilang, oh dia kan satu gereja, saya kan nggak pernah menyangka dia begitu. Kalau bikin kongsian, bikin hitam di atas putih. Kalau perlu, panggil siapa notaris dan sebagainya. Supaya saudara tiap orang melakukan hakmu. Jangan sekedar, oh saya main percaya saja. Saudara-saudara, mari kita buang segala beban dan dosa. Apalagi dosa yang kita harus tinggalkan. Hubungan dengan kuasa gelap. Ada banyak orang tidak bisa diberkati karena ternyata masih ada landasan bagi setan untuk masuk dalam kehidupan kita. Karena mungkin dulu saudara pernah berhubungan dengan kuasa gelap. Pernah dimandikan air kembang, pernah dikasih jimat. Dan mungkin itu juga titipan dari orang tua kita. Dan kita bilang, oh sebetulnya saya udah gak ingat, udah berapa puluh tahun orang tua juga sudah meninggal. Dan saya lupa di mana itu barang ya, masih ada. Rasanya ada di rumah tapi gak tahu di mana. Saya mau bilang, Alkitab berkata begini, jangan beri kesempatan kepada iblis.
Terjemahan lain, jangan beri landasan kepada iblis. Helikopter tidak akan bisa mendarat di atas gedung ini karena tidak ada helipadnya, tidak ada landasan untuk helikopter. Tapi kalau di sebuah hotel, di atasnya itu ada landasan untuk helikopter, maka helikopter itu bisa mendarat di sana. Saudara, ketika Alkitab berkata jangan beri kesempatan, jangan beri landasan kepada iblis. Dia mengingatkan kita, jangan bikin sesuatu yang menyebabkan setan punya hak untuk masuk dalam kehidupan kita. Salah satunya adalah saudara masih percaya kepada dukun-dukun, peramal, orang-orang pintar. Saudara masih punya jimat yang belum dibakar, belum dibereskan, belum dilakukan doa pelepasan. Dan itu mengejar kita, dan itu akan merugikan kita. Saudara-saudara, ada banyak orang Kristen bahkan masih percaya kepada tahayul-tahayul. Omongan nenek-nenek tua, padahal yang kita perlu pegang adalah Alkitab, firman Allah. Bukan omongan nenek-nenek tua. Ada orang bilang gini, jangan bikin kolam di dalam rumah, nanti berkat masuk kesedot ke dalam kolam. Mana ayatnya di dalam Alkitab? Kan enggak ada. Kalau lewat jembatan, walaupun suasana sepi, jam 12 malam, mesti klakson. Tidit. Loh kenapa? Mesti punter, permisi sama penunggunya katanya. Jangan duduk di atas bantal, nanti bisulan. Ya memang gak bagus duduk di atas bantal, tapi apa kaitan dengan bisulan? Ada banyak hotel yang ada nomor 1, 2, 3, 4-nya gak ada, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13-nya gak ada. Kenapa? Karena percaya bahwa angka tertentu akan mendatangkan kesialan atau keberuntungan dalam hidup kita. Ada orang mau beli rumah, semua sudah cocok, tiba-tiba tetangganya bilang, kalau menurut saya sih jangan. Kenapa? Letaknya tusuk sate, carilah yang tusuk konde. Nah saudara-saudara ini kan percaya kepada tahayul di alam sadar, bawah sadar kita pikir kalau kita melakukan sesuatu kita akan diberkati. Misalnya arah rumah harus menghadap ke daerah tertentu, kaca mesti ada di mana. Saya mau bilang hidup kita keberuntungannya tidak diatur di mana saudara menaruh kaca di rumahmu, tapi diatur ketaatan kita kepada Tuhan. Ada orang bilang gini, jangan tanam pohon pepaya di depan rumah, nanti nasibnya payah. Beberapa hari yang lalu saya makan pepaya, istri saya potongkan, sajikan, dan waktu saya makan, aduh manis sekali, enak banget nih. Di mana? Dan dia bilang, ini kan yang mama, jadi mama istri saya, sudah meninggal mungkin 6 tahun yang lalu. Dia waktu hidup masih tanam pohon pepaya. Dan istri saya bilang, mamanya sudah meninggal tapi apa yang dia tanam tetap jadi berkat bagi anak cucunya. Saudara-saudara, hidup kita tidak ditentukan oleh omongan orang-orang yang tidak takut akan Tuhan, tapi ditentukan oleh kuasa firman. Pegang firman Tuhan, itu yang membuat kita menang. Kalau ada yang masih ada kaitan dengan kuasa gelap, disadari tidak disadari, saudara bereskan. Kalau enggak, setan akan merugikan hidup saudara. Dosa yang lain yang kita harus tinggalkan antara lain adalah hubungan yang tidak baik kepada orang tua, tidak menghormati orang tua, itu menutup pintu berkat dalam kehidupan kita. Saya lihat ada orang setelah selesai kuliah, dia usaha A, B, C, D, segala macam dia lakukan. Enggak pernah bisa berhasil. Maju sedikit ditipu orang, maju sedikit bangkrut lagi. Dan akhirnya saya bilang, bagaimana relasi kamu dengan ayah kamu? Aduh, saya ini keras, papa saya lebih keras. Dan kami dari dulu berantem, enggak pernah bisa damai. Dan saudara tahu itulah yang menutup pintu berkatnya. Karena Alkitab berkata, hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu dan berbahagia engkau di atas muka bumi. Ini buy one get one free. Kalau saudara melakukan satu hal, hormati ayahmu dan ibumu, maka engkau dapat 2 hal, panjang umur dan bahagia. Saudara tahu ada 10 perintah Tuhan yang Tuhan berikan melalui Musa, disebut the 10 commandment, dasar titah. Hukum 1, 2, 3, 4 mengatur relasi dengan Tuhan secara vertikal. Dimulai dengan perkataan, jangan ada ilah lain di hadapan hadiratku. Dan hukum yang ke-5 sampai 10 mengatur relasi dengan sesama secara horizontal.
Dimulai dengan perkataan, hormatilah ayahmu dan ibumu. Yesus berkata, hukum yang terbesar adalah kasihlah Tuhan Allahmu, kasihlah sesamamu. Itu sebetulnya ringkasan dari 10 perintah Allah. Dan kalau kita sungguh menghormati Allah, minta berkat dari Allah, maka kita harus menghormati orang tua. Orang tua kadang-kadang udah tua, udah kayak anak kecil. Omongannya gak mau dibantah, rasa diri paling benar. Tapi ya belajar sabar saudara-saudara. Kan umurnya juga paling sekian tahun yang lagi, berusaha untuk menyenangkan. Tidak harus kita menyetujui semuanya, tapi kita memaklumi apa yang ada. Saya beberapa waktu yang lalu, ada seorang rekan yang punya relasi yang baik dengan saya selama bertahun-tahun di luar negeri, saudara. Dia sakit keras dan waktu saya pakai video call, ngobrol sama dia, anaknya yang nyalakan video call itu untuk papanya karena orang tuanya ada di rumah sakit. Dia masih tanya, Pak Rubin masih suka ke Israel enggak? Suka, saya bilang. Kenapa? Oh, saya mau berangkat, nanti saya mau bawa rombongan ke sana. Karena dia beberapa kali bawa rombongan. Sekarang biayanya berapa? Oh, pakai travel apa dan sebagainya. Ya saya jawab, saudara, karena saya tahu kondisinya sudah sangat lemah. Lalu dia ngomong sama anaknya, nanti papi akan berangkat lagi ya. Anaknya juga maklum, iya pi, sehat dulu ya. Berapa hari kemudian meninggal. Udah gak usah dilawan yang begitu-begitu saudara. Ya, karena mungkin kondisi makin lemah tapi hati, keinginan masih ada. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu dan diberkati engkau selama-lamanya. Hari ini kalau ada relasi yang kurang baik dengan orang tua, bereskan. Gimana kalau orang tua sudah meninggal, saudara minta ampun sama Tuhan. Saudara bilang gini, Tuhan, kalau orang tuaku yang kepadanya aku bersengketa, itu masih hidup. Saya mau minta ampun, minta maaf pada tahun baru ini. Saya sungkem, sujud di kakinya, mohon pengampunannya, saya mau. Tapi orang tuaku sudah meninggal. Aku sujud di bawah kaki Tuhan dan berkata, Tuhan, ampunilah saya. Dan biarlah aku punya relasi yang baik dengan orang-orang yang lain, termasuk dengan keluargaku sendiri. Saudara bertobat, dalam bahasa Yunani bertobat artinya metanoia, perubahan pikiran, change of your mind, perubahan cara berpikir yang mempengaruhi perubahan perilaku. Saya yakin kalau di minggu pertama 2024 ini kita mulai dengan pertobatan, membuang beban, membuang dosa. Berkat ilahi tidak akan tertahan lagi, dicurahkan kepada kita karena kita mau hidup berkenan kepada Tuhan. Haleluya. Yang kedua, yang kita harus lakukan supaya tahun ini menjadi tahun kemenangan adalah memandang Yesus. Yang pertama membuang dosa, yang kedua memandang Yesus. Ayat yang kedua tadi berkata, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman itu kepada kesempurnaan. Saudara, kita harus memandang Yesus. Mata, hati, fokus kita harus tertuju kepada Yesus. Jangan teralih. Selama Petrus melihat Yesus, dia bisa berjalan di atas air. Dia mengalami mujizat. Ketika Petrus mulai teralih melihat kiri dan kanan, maka dia mulai bimbang dan akhirnya dia jatuh tenggelam. Untung tangan Tuhan diulurkan dan menolong dia. Saya teringat ada kisah Yunani kuno, ada seorang putri yang sangat cantik namanya Atalanta. Dilamar oleh banyak pria, tapi Atalanta bilang begini, aku akan berlomba lari dengan kamu. Dan kalau aku kalah, kamu akan menjadi suamiku. Tapi kalau aku menang, aku minta lehermu dipotong. Wah saudara, ngeri sekali ini putri. Tapi karena sangat cantik, banyak pemuda menerima tawaran itu. Dan ternyata semua pemuda dikalahkan. Sampai satu kali ada seorang pemuda yang bernama Hippomenes. Dia mengajak adu lari dan putri berkata, oke, tapi kalau kamu kalah seperti yang lain, leher menjadi taruhannya. Dia bilang oke. Jadi lomba itu dimulai dan si putri berkata, kamu lari duluan. Saya kasih deh kesempatan. Larilah Hippomenes dengan kencang.
Nggak berapa lama lagi disusul saudara, waktu sudah berdampingan begini. Si putri bilang, leher. Hipomenes mengeluarkan sesuatu dari bajunya, dia lempar sebuah apel emas. Putri melihat, apakah itu benar-benar emas atau bukan? Hipomenes sudah lari, dikejar lagi. Hipomenes keluarkan apel kedua, dia lempar lagi dekat dengan putri itu. Dia pikir jangan-jangan ini apel, kok bagus sekali ya. Hipomenes lari lagi, sudah mendekat kepada finish. Dikejar lagi oleh putri, dilemparkan apel yang ketiga tepat di bawah kaki si putri itu. Nggak tahan, Atalanta dia ambil, dia teriak, emas! Dan Hipomenes mencapai garis finish. Kenapa putri yang larinya secepat kilat ini bisa kalah? Karena pandangannya tidak fokus, pandangannya teralih. Kalau hidup kita ini tidak fokus kepada Yesus, selalu melihat masalah di kiri kanan, aku akan goyah saudara. Tahun ini akan banyak berita-berita yang negatif yang diumbar di sosial media. Dan baru beberapa hari kita dengar di beberapa tempat ada gempa bumi, ada tsunami, ada tabrakan kereta api, ada tabrakan pesawat, macam-macam hal. Tapi mari kita pandang kepada Tuhan Yesus. Memandang diri kita dengan kelemahannya kita lemah. Memandang orang lain kita lemah. Pandang Yesus kita akan kuat. Mata hati kita harus tertuju kepada orang. Jangan banyak dengar omongan negatif dari orang lain. Itu menyedot energi rohani saudara. Tutup telingamu kepada omongan negatif. Buka telinga saudara kepada Tuhan dan firman-Nya. Engkau akan mendapatkan kekuatan. Ada satu lagu lama. Pandang terus padanya. Jangan menoleh, jalan terus. Jangan pandang salah orang lain. Pandang saja Yesus. Ada mertua yang jengkel banget sama menantunya, kurang ajar. Ada menantu yang sebel banget sama mertuanya. Tuhan cepat angkat dia masuk di dalam kemuliaan-Mu. Saudara kalau lihat orang lain kau akan kecewa. Pandang Yesus, dia tidak pernah mengecewakan kita. Kenapa? Karena Yesus adalah pribadi yang pernah berjalan di atas air. Artinya dia berkuasa atas alam. Apapun masalah saudara, Yesus lebih besar dari setiap masalah. Yesus punya respon yang benar. Ketika orang teriak salibkan dia, Yesus berkata, Bapa ampunilah mereka. Mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Omongan negatif mungkin datang menyerang saudara sepanjang tahun ini. Saudara gak bisa jaga mulutnya orang lain. Tapi saudara bisa jaga hatimu sendiri. Seperti Yesus memberikan respon, Bapa ampuni. Aksi negatif boleh datang dalam hidup kita. Tapi reaksi yang positif itu adalah pilihan yang kita harus berikan. Dan itu yang membuat kita menang. Yesus adalah pribadi yang melihat akhirnya di awal. Pada waktu Yesus berkata kepada para murid, mari kita menyeberang. Kita ke seberang danau Galilea. Lalu Yesus tidur. Angin badai hampir menenggelamkan kapal dan orang teriak-teriak. Yesus, engkau tidak peduli kalau kami binasa. Yesus bangun meneduhkan gelora laut dan dia berkata, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Kan tidak mungkin ada ayat yang berkata Yesus batal jadi juru selamat dunia karena tidak sengaja tadi malam dia tenggelam di dasar danau Galilea. Yesus tahu bahwa mereka akan sampai ke seberang. Yesus melihat akhirnya di awal. Begin with the end in mind. Mulai dari akhir pikiran. Dan hanya Yesus yang bisa melakukan itu. Dia tahu apa yang akan terjadi. Saudaraku, jangan ribut siapa yang akan jadi presiden Indonesia pada pemilihan umum 14 Februari yang akan datang. Mau nomor 1, nomor 2, nomor 3, Tuhan Yesus sudah tahu. Saudara tahu, Yesus tahu hari ini siapa yang akan terpilih? Kita hanya berdoa, Tuhan, orang yang engkau pikir terbaik untuk Indonesia, biar itu yang menang. Suami pilih nomor 2, istri pilih nomor 3 atau sebaliknya, nggak jadi masalah. Ada yang bilang, oh tapi orang di gereja itu pilih nomor 1, karena kalau doa amin, amin katanya. Ya, tapi ini amin yang lain ya, bukan Anies dan Muhaimin, saudara sekalian. Ya terserahlah. Kita hanya doa supaya
Yang terpilih adalah yang tetap pegang Undang-Undang Dasar 45, Pancasila, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika. Selebihnya, jangan jadi provokator negatif. Saya lihat di grup WA sekarang suasananya sudah kurang bagus di banyak tempat, saudara. Jelek-jelekin ini dan sebagainya, untuk memenangkan ini dan sebagainya. Nah saya berkata, itu bukan cirinya orang Kristen. Orang Kristen boleh punya pilihan tapi jangan menjelek-jelekan orang lain. Kita pembawa kabar baik, gospel, good news. Kita bukan pembawa kabar buruk. Siapapun yang terpilih, Tuhan tetap duduk di atas tahta. Dia mengasihi bangsa kita. Dan Tuhan punya rencana yang terbaik bagi bangsa ini. Karena ada banyak orang Kristen yang tetap berdoa bagi kesejahteraan bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia akan damai sejahtera karena Tuhan mengasihi bangsa ini. Coba kita lihat gambar berikut ini. Saudara lihat ini gambar apa? Gadis muda atau nenek tua? Siapa yang lihat gambar nenek tua? Boleh angkat tangan? Lihat gambar nenek tua. Ada. Siapa yang lihat gambar gadis muda? Yang gak angkat tangan ini saya agak curiga. Saudara bisa lihat atau tidak ya? Karena kesalahan mungkin bukan pada pemancar tapi pada penerima. Siapa bisa lihat gambar gadis muda? Oke, gadis muda lihat kemana? Ke sana. Ya, yang di bawah itu pipinya yang tembem. Yang di kanan itu kan telinganya. Siapa yang lihat gambar nenek tua? Nenek tua, dagunya yang paling bawah, yang merah di bawah, yang di tengah itu adalah bibirnya, saudara. Ya, bibirnya. Sedangkan hidungnya bengkak begitu ya. Masih belum bisa lihat? Oh ampunilah Tuhan, mereka tidak tahu apa yang mereka lihat. Ini namanya persepsi, saudara sekalian. Jadi kita bisa melihat satu hal dari kacamata negatif atau melihat satu hal yang persis sama dari kacamata yang positif. Bendanya, sasarannya, objeknya tidak berubah, tidak berbeda, tapi cara pandang kita. Orang pesimis sama orang optimis melihat hal yang sama, responnya, reaksinya berbeda. Orang pesimis selalu melihat kesempitan di tengah kesempatan. Orang optimis selalu melihat kesempatan di tengah kesempitan. Orang percaya adalah orang yang melihat kesempitan manusia adalah kesempatan bagi Allah untuk menyatakan kuasanya. Dan kalau kita percaya, Tuhan melihat rancangan masa depan untuk saudara. Bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan yang membawa damai sejahtera, masa depan yang indah. Kalau engkau sungguh bertobat, kalau engkau sungguh menyingkirkan dosa, engkau hidup berjalan dalam firman, engkau akan lihat masa depan yang indah Tuhan berikan sepanjang tahun 2024. Siapa yang percaya? Berikan kemuliaan untuk Tuhan. Yang terakhir, ketiga, saudara sekalian, ada 3M yang kita harus lakukan untuk meraih 2024 menjadi tahun kemenangan. Membuang beban dan dosa, memandang Yesus. Dan yang ketiga adalah memiliki iman yang teguh. Ayat 2 dari Ibrani 12 tadi berkata, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Inti daripada ayat ini adalah tetaplah beriman sekalipun menghadapi masa yang sulit. Walaupun kehinaan, salib ada, tapi matanya tertuju kepada Bapa dan sekarang dia bisa duduk di sebelah kanan tahta Allah Bapa. Kesulitan, tantangan, masalah hadapi dengan iman. Karena waktu kita beriman teguh menghadapi segala bencana, tantangan, kesulitan, kita akan menjadi pribadi yang tangguh di dalam kehidupan. Saudara tahu generasi ini adalah generasi yang lahir untuk menghadapi badai. Tidak ada generasi sepanjang masa hidup kita yang bisa keluar dari COVID dan menjadi pemenang selain dari generasi kita ini. Lihat, saudara dulu waktu wisuda atau lulus kuliah,
bisa rame-rame di jalan pakai tanda tangan, bajunya teman-teman waktu SMA, atau ada rektor memindahkan tali pada topi wisuda. Sekarang ketika COVID terjadi, di wisuda lewat Zoom di rumah masing-masing. Pakai toga yang benar sih, pakai topi yang bagus, tapi yang mindahin mamahnya, saudara-saudara. Sejak kapan mama punya hak untuk memindahkan tali pada topi itu? Ini generasi yang sangat unik. Generasi yang lahir untuk menghadapi badai dan tantangan. Pada generasi ini, saudara-saudara, bencana datang bertubi-tubi, gempa bumi, terorisme, goncangan ekonomi. Tapi generasi ini adalah generasi yang dilahirkan bagaikan Raja Wali. Yang ketika melihat awan gelap, dia tidak terpuruk, dia tembus terbang lebih tinggi. Dan mengatasi awan gelap, dia melihat matahari yang berseri. Saya lihat di dalam Alkitab, tokoh-tokoh hebat itu adalah tokoh-tokoh yang dihadang oleh masalah yang besar dan hebat. Tapi karena mereka percaya kepada Tuhan, mereka mengalami perkara yang dahsyat. Musa membelah Laut Merah. Daud mengalahkan Goliat, Daniel mengatupkan mulut singa. Sadrak, Mesak, Abednego keluar dari dapur api dan menjadi lebih daripada pemenang. Bapak Ibu Saudara, jangan berdoa agar anak-anakmu memiliki hidup yang mudah, tapi doakan agar anak-anakmu memiliki roh yang kuat, memiliki iman yang teguh. Karena badainya akan selalu datang tanpa kita duga. Tapi orang yang memiliki iman yang teguh, tetap beriman teguh di tengah badai apapun, dia akan lebih daripada pemenang. Karena Tuhan yang akan memberikan kekuatan kepada kita. Badai membuat pribadi seringkali menjadi lebih tangguh dan teguh. Di Amerika Serikat ada sebuah percobaan di sebuah daerah, di Texas kalau saya tidak salah. Ada sebuah tempat yang dijadikan tempat untuk menyemaikan bibit pohon-pohon yang besar dan bagus. Jadi tempat itu ditutup dengan semacam kaca dan kemudian diatur suhu udaranya sangat perfect, pupuk yang terbaik, air yang cukup, semuanya bagus saudara. Dan ternyata waktu percobaan itu dilakukan, pohon-pohon ini tumbuh lebih cepat daripada yang alamiah. Buahnya lebih besar daripada yang alamiah. Dan orang pikir, wow, kalau kita bisa melakukan hal ini kepada semua pohon yang lain, tentu akan ada kemajuan di dalam industri untuk perkebunan dan sebagainya. Tapi heran, setelah sekian waktu mereka menyadari, pohon-pohon yang ditempatkan di suasana yang sangat ideal itu mati lebih cepat daripada pohon yang lain. Jadi kalau misalnya pohonnya mesti mati 5 tahun, ini 3 tahun, 4 tahun sudah mati. Walaupun tumbuhnya lebih cepat, buahnya lebih besar. Dan mereka selidiki apa penyebabnya. Dan akhirnya mereka mengambil kesimpulan. Karena tidak ada angin yang bertiup. Sehingga akibatnya mereka nggak panjang umur, saudara-saudara. Panas matahari tidak langsung menyengat mereka. Tapi sudah ditutup dengan sejenis kaca sehingga lebih soft. Mereka tumbuh lebih cepat, tapi mati juga lebih cepat. Saya mau bilang begini, angin, badai, kesulitan boleh datang, membuat kita lebih tegar menghadapi segala-galanya. Jangan minta hidup yang mudah, minta iman yang kuat untuk menghadapi segalanya. Saudara tahu, pohon korma itu adalah pohon yang sangat subur tumbuh di padang pasir. Di tempat yang jarang air. Dan gimana caranya mereka menanam korma? Mereka masukkan biji korma, ditutup dengan sebuah batu yang besar. Dan kemudian ketika akar itu mulai tumbuh, nggak bisa naik ke atas. Karena batu besar menutupinya, sehingga dia masuk ke dalam. Mencari ke bawah sumber mata air. Dan setelah mereka mendapatkan sumber mata air lebih kuat, mereka membongkar itu batu. Dan dalam waktu yang tidak terlalu lama, tinggi sekali. Dan buah kormanya manis. Kalau saudara terlalu sering menolong hal-hal yang kecil untuk anak-anak kita, cucu kita, dia gak akan bertumbuh. Izinkan angin tofan, izinkan sengatan panas matahari, izinkan situasi sulit mereka alami.
Karena itu yang membuat mereka perkasa. Beriman teguh kepada Kristus. Markus 11 ayat 23 berkata, Aku berkata kepadamu sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah, tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Miliki iman. Kalau engkau sakit, jangan cuma nangis bilang, aduh Tuhan saya sakit, tolong sembuhkan saya. Tuhan tidak meresponi doa dengan menangis, disertai dengan kekhawatiran atau ketakutan. Tuhan meresponi doa dengan iman. Unsur yang harus ada, iman. Bukan cuma nangisnya, boleh nangis, tapi mesti ada iman. Kalau saudara nangis, minta didoakan hamba Tuhan siapapun, tidak ada unsur iman di sana, nggak akan ada mujizat. Tapi waktu engkau berdoa, bahkan doa sendiri. Tapi kalau engkau punya iman teguh, gunung yang besar, Tuhan akan campakkan ke dasar lautan. Dan bagaimana supaya iman kita bisa tumbuh kuat? Ingat, jangan minta hidup yang mudah, minta iman yang kuat. Bagaimana iman itu menjadi kuat? Roma 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran. Dan pendengaran oleh firman Kristus. Tiap hari baca Alkitab. Nanti habis kebaktian sudah bisa dapatkan di pintu luar ayat emas untuk tahun ini. Jadi semua ayat Alkitab itu bagus. Tapi saudara bisa ambil satu kertas yang sudah disiapkan. Kalau saudara belum mendapatkannya pada 1 Januari. Saudara doa, Tuhan biar ayat ini menjadi petunjuk bagi saya sepanjang tahun 2024. Saudara doa, saudara ambil ayat itu. Bagus atau tidak menurut saudara. Mungkin itu teguran. Atau mungkin itu adalah penguatan. Terima sebagai sebuah patokan bagi kita sepanjang tahun ini. Dan juga ada formulir pembacaan Alkitab setiap 1 tahun ini. Ya, Kejadian pasal 1, 2, 3, 4, 5, 6. Saudara kasih cek setelah saudara baca. Ambil itu, kuatkan. Ini waktunya kita berakar teguh pada firman. Bagi saudara yang sudah matanya agak susah membaca tulisan-tulisan kecil, di aplikasi, di handphone saudara bisa tinggal download Alkitab Suara namanya. Alkitab Suara. Itu ada Kejadian sampai Wahyu dibacakan saudara-saudara. Ya, jadi tinggal klik ya, kita kemana bawa aja itu. Dan itu dibacakan. Kejadian 1, 2, 3, 4, 5. Oh, bersyukur untuk teknologi. Sebetulnya tinggal niatan kita. Mau baca langsung atau mau dengarkan. Iman timbul dari pendengaran. Dan pendengaran oleh firman Kristus. Kalau saudara punya orang tua yang sudah sepuh dan sulit untuk membaca, tolong downloadkan Alkitab Suara. Dari Kejadian sampai Wahyu. Ya, tiap kitab ada Kejadian, Keluaran dan sebagainya. Dan kalau mereka tumbuh dalam iman, fokus pada Kristus, pegang firman-Nya, iman memberikan kemenangan. Dan saya percaya, kalau tahun ini kita bersandar kepada Roh Kudus, man's power sangat lemah, God's power tanpa batas. Seperti Daud yang tidak dihiraukan oleh keluarganya, enggak dinilai, enggak dianggap. Tetapi 1 Samuel 16 ayat 13, ketika Samuel mengambil tabung tanduk dan mencurahkan minyak urapan atas kepala Daud. Sejak hari itu berkuasalah Roh Allah atas diri Daud. Daud kemudian mengusir setan yang sedang menyerang Saul. Dia main kecapi, iblis undur daripada dia. Dan pasal berikutnya, dia mengalahkan Goliat. Karena ada Tuhan yang memberikan urapan. Firman dan Roh Kudus. Hidup dalam roh dan kebenaran. Itu akan membuat kita perkasa. Kenali kebenaran melalui Alkitab. Tapi biar Roh Kudus kuat dalam hidup kita. Kalau saudara tahu firman, engkau tahu target yang harus dicapai. Kalau engkau penuh Roh Kudus, engkau punya roket kemampuan untuk mencapai target itu. Ketahui targetnya, miliki roketnya, kemampuan, firman, Roh Kudus. Tahun ini, sesulit apapun badainya, kita berpegang teguh kepada iman kepada Kristus. Tahun ini menjadi tahun kelimpahan berkat, tahun kemenangan, tahun di mana Tuhan melakukan kebaikan bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Kita bersyukur kalau ibadah kita di hari ini telah selesai dan mari kita tutup ibadah ini di dalam doa.
Izinkan saya untuk berdoa untuk saudara. Bapa, kami mengucap syukur buat hari ini kalau kami boleh mengikuti ibadah meskipun secara online. Kami percaya Tuhan dimanapun kami berada, Engkau telah menjamah kami sehingga kami merasakan kasih-Mu, kami merasakan penyertaan dari Roh Kudus. Kami mengucap syukur Tuhan untuk apa yang Kau kerjakan dan kami berdoa untuk setiap kota di mana kami berada, biarkan ada shalom-Mu Tuhan terjadi di tengah-tengah kami. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sakit, yang memerlukan bantuan, yang membutuhkan mujizat, kiranya Engkau juga hadir nyata di dalam kehidupan mereka. Biarkan iman kami tetap teguh kepada Tuhan Yesus dan kami percaya saat kami menomorsatukan Tuhan, semuanya Tuhan akan lakukan dan kami akan terus memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mau terima berkat yang daripada Engkau. Terimalah saudara berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari putranya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang menyertai kita mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Saudara, kalau saudara terberkati dengan ibadah ini, saya mau mengajak saudara untuk men-sharingkan link dari ibadah ini kepada teman-teman kita. Dan jangan lupa untuk like juga subscribe sehingga saudara bisa mengikuti setiap program dan ibadah dari YouTube channel ini. Tuhan Yesus memberkati. Kau limpahkan bagiku, mataku tertuju padamu, Yesus Kau kemuliaanku. Bentuklah diriku serupa gambaran-Mu, Yesus, pakailah hidupku bagi kerajaan-Mu. Telah aku lupakan semua di belakangku. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku.
setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Anugerahmu besar melimpah